Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, atau malam di mana saja Anda berada saat ini. Kali ini kita bertemu kembali dalam satu sesi yang disebut dengan cinta. Cinta itu kepanjangannya adalah cerita, inspirasi, dan fakta. Ada tamu kita hari ini masih dirahasiakan dulu ya, tapi saya akan kutip ayat Alkitab yang sangat penting pada hari ini, yang merupakan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, teman-teman semua, ayat ini tentu sering kita baca. Ya. Ayat ini mungkin sudah menjadi makanan rohani kita lah. Setiap mungkin waktu acara KKR, acara penting-penting dalam gereja, acara misi di gereja kita sudah pernah dengar. Ya. Namun itu merupakan tugas bukan hanya untuk kaum pendeta, tapi juga semua umat percaya. Karena itu pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi saudara sekalian, di sini kita akan melihat di dalam kitab Roma, bagaimana orang-orang itu dapat mendengar firman Tuhan kalau tidak ada yang mengabarkannya. Jadi bagaimana mereka dapat mengabarkannya kalau tidak ada orang yang diutus, ya, kira-kira demikian. Bahkan kalau nggak ada orang yang mau diutus, bagaimana mereka bisa mendengarkannya. Lalu di Roma 10 ayat 15 di situ dikatakan seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sekali lagi betapa indahnya mereka yang membawa kabar baik. Nah, hari ini saya akan bertemu dengan seorang hamba Tuhan, kakak tingkat saya, pendeta yang cukup setia melayani di sebuah gereja di Indonesia. Ya. Saya akan perkenalkan, beliau itu adalah pendeta Haryanto. Ada pendeta Haryanto. Halo, selamat bertemu kembali, Pak Pendeta Haryanto. Apa kabar, Bos? Halo, Pak Pendeta Saumiman. Baik-baik di sini. Ya, Indonesia aman ya? Ya, sejauh ini sih aman lah. Sosok. Banjir, Gitu. Jakarta banjir ada terpengaruh nggak dampaknya? Nah, banjir sih di daerah-daerah banyak. Ya, sekarang semua kena banjir di semua daerah. Gitu ya? Dan terakhir baru di Serang ini kan yang luar biasa. Oh, bukan hanya Jakarta rupanya, di Serang Oh, juga. sekarang udah semua daerah-daerah. Pada Oh, waktu Medan Serang sedang juga ya banjir, di daerah kemarin. lain juga ada banjir. Medan Hah? juga banjir. Teman saya foto Medan seperti mungkin seperti pinggiran sungai lah gitu. Iya, Untungnya dia naik sekarang sepeda trail iya, katanya, jadi motor trail, jadi dia bisa lewati dengan aman sambil ambil videonya gitu. Jadi kita sempat lihat iya, keadaannya. memang. Tapi Iya, sekarang sudah semua. berhenti hujannya. Ya, kita di sini nah hujan, di tempat lain hujan kan. Ini beda-beda kan. Iya, di Kayak tempat kalau lain Indonesia ini. hujan. Iya. Di sini nak banjir, tempat lain banjir. Kita banjir, tempat lain nak banjir. By the way, Kita saya mau ajak ini Pendeta Haryanto. Boleh nggak Pendeta Haryanto perkenalkan diri juga dulu ya kepada teman-teman saya yang ada dimanapun mereka berada. Siapa sebenarnya Pendeta Haryanto ya? Apa tugasnya, di mana, atau bagaimana? Ceritakan sedikit lah untuk kita boleh tahu ya, boleh kenal.
Iya, baik. Ya saya, teman-teman sekalian, saya namanya Haryanto Kow. Saya sekarang pendeta di misi dan juga di bidang sosial Ya. ya di gereja kami gitu. Seperti itu. Ada yang mau lebih panjang? Boleh. Seru sekali. Karena Sudah yang berapa terakhir lama ini di misi, Pak? kan kalau pelayanan misi itu pada waktu dulu jadi gembala juga kita sambil ada pelayanan misi ke daerah-daerah juga sih Oh, gitu. gitu. Ya dulu kan Jadi waktu berarti habis sekolah Alkitab kan kita diutus kan ke gereja kan. ya. Nah, waktu di gereja juga saya suka kan bawa jemaat keluar pelayanan misi. Ya mulai dulu dengan bukan karena kita dulu masih muda-muda ya. Kita mulai Iya. keluar dengan panggung boneka kayak Oh, gitu kan. gitu. Jadi itu jemaat diajar panggung boneka karena dulu kan waktu sekolah kan ada ikut panggung boneka tuh, tahu kan? Iya, 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 Iya. iya. Nah, jadi dulu kan kita masih kecil-kecil, masih muda, baru keluar, ya udah bawa Allah anak-anak. Ya jemaat itu dia kita latih guru-guru sekolah minggu Iya, kan, iya. panggung boneka segala macam, terus kita keluarlah Oh, bikin ini pelayanan-pelayanan kemana-mana panggung boneka gitu. Nah, terus waktu itu di Jakarta itu iya, iya. bikin jadi ada tim panggung boneka. Kemudian kan saya dipanggil pulang kan saya kan asalnya dari Kalimantan toh. Nanti Iya. nah, terus dipanggil pulang ke Kalimantan saya pulang. Ya pegang gembala juga gereja. Nah, tapi tetap pelayanan misi karena kan bagi saya itu ya misi itu memang harus bagian gereja. Ya kan bagian hidup kita kan kayak seperti kita masing-masing kita kan juga bisa dibilang kayak ada lagu kan be a missionary every day kan. Ya. Iya, Ya, tiap hari kan kita itu adalah misioneri. Ya, gereja juga harusnya begitu. Karena gereja ada karena ada misi. Ya kan? Kalau nggak ada misi kan nggak ada gereja. Nah, terus iya, kita iya. hidup, kita diselamatkan kan ada misi dari Tuhan Yesus kita datang ke dunia, ya kan? Iya, Itu iya. perjalanan misi yang utama itu jauh Perjalanan sekali itu misi dari pertama. ya surga ke dunia tuh jauh. Iya kan? Nah, jadi saya berpikir begitu. Makanya waktu saya jadi gembala juga selalu ada pelayanan misi. Nah, waktu Iya. yang di Kalimantan kan saya dipegang satu gereja. Itu gereja kecil ya, agak lada-lada ribut gitu kan. Ya kan tradisional. Ya kita nggak mau ikutlah ribut-ribut. Bahwa kita pelayanan aja kan tugas kita pelayanan melayani, membimbing mereka, mengajar mereka. Terus Iya. 1 bulan sekali saya bawa mereka keluar ke pedalaman. Wah, jadi mereka tahu susahnya kan, jalan kaki, becek-becek. Jadi ribut agak mulai kurang tuh ribut. Karena sibuk ya. Jadi sudah ada pelayanan, udah tahu wah nggak gampang pelayanan tuh. Jadi sebulan sekali saya bawa dia ke dalam. Kalau Iya. tiap minggu sih saya pergi sendiri karena kan kita ada pelayanan ke pedalaman kan. Tapi sebulan sekali saya bawa jemaat, masing-masing bawa apa, boleh bawa apapun juga untuk dibawa kan, jadi untuk dikasihkan di pedalaman. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu ya tugas kita lah kan, Iya, gembala kan. iya, iya. Supaya jemaat juga mengerti bahwa pelayanan itu bukan hanya di dalam tapi dia mesti keluar, menjangkau Iya, jiwa-jiwa kan. jadi sepertinya Berbagi. kalau misalnya lagi santai-santai, nggak ada kesibukan bisa banyak masalah ya. Jadi Iya, sibuk iya, iya. nggak sempat lagi Betul. bermasalah. Iya, sibuk kan jadi kan Bagus juga pikirannya tekniknya jadi gitu. beda Jadi kan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau diam aja kurang kerja kan setan lewat setan tuh. setan lewat langsung berhenti. Kata orang gitu tuh. Gitu. Bosu ini kan ada orang-orang muda, hamba-hamba Tuhan, calon-calon hamba Tuhan, mereka sedang mempersiapkan diri di seminari ataupun sekolah gitu ya, yang belum terjun di ladang gitu. Mungkin lagi belajar teori tentang misi gitu ya. Kira-kira menurut Pak Pendeta seberapa dampaknya, pengaruhnya yang kita pelajari di teori dengan lapangan? Apakah ada perbedaan, ada persamaan, atau apa perlu gitu? Ya teori ya perlu, ya kan. Kalau Ya, nggak ada teori nanti salah pemahamannya kan nanti salah deh ya, cara ya. kerjanya gitu kan dia. Nah, kalau salah doktrinnya ya salah pemahaman ya salah Ya, yang penting kelakuan doktrin gitu ya. ya perlu penting.
Nanti kalau enggak kan nanti kita ngajar orang di mana-mana salah-salah lagi dosa kita kan. Kata Tuhan Yesus kalau kau salah kan nanti lebih bagus kau ini lehernya diikat dibuang ke laut tuh. Gitu ya, penting lah itu. Jadi dua-duanya penting. Ya kan? Jadi ada orang yang Dua-dua hanya tahu penting ya. maunya teori, nak mau praktek ya juga nggak bisa juga. Mau praktek nah ada teori juga nggak bisa juga, mesti jalan bareng-bareng, ya kan? Ini dua penting. Gitu. Itu yang Pak Pendeta bawa dari Kalimantan menuju ke pedalaman kan mereka semua pada nginap di pedalaman gitu ya. Jadi sama-sama dengan jemaat situ ya, gitu. Ya. Betul. Kalau yang saya bawa kan karena kan banyak orang kan ini kan semua usia kan. Nah, kalau di kampung kan kalau banyak orang ya susah tidurnya. Jadi kita pergi pagi-pagi ya diusahakan sore-sore udah jalan pulang kan jalannya cukup jauh gitu. Iya, Gitu. iya. Jadi nak nginap lah kau bawa jemaah nak nginap lah. Nanti dia lebih Itu susah yang lagi dekat kita ya. Kalau jauh kan susah perlu nginap. urusnya. Kayak ini yang masih bisa dijangkau gitu. Kalau yang jauh-jauh ya mesti gini. Kan ada isu-isu kesannya mau jalan-jalan gitu, kalau ada misi jangka pendek gitu misalnya 1 minggu berapa hari gitu pergi gitu, jadi pelayanannya mungkin di dalam tapi nginapnya di hotel gitu. Jadi ya kalau misalnya di daerah-daerah yang dekat-dekat dengan kota kecil yang ada penginapan di sini masih boleh lah. ya, Ya. ya. Jadi kalau enggak ya orang-orang kota kalau masuk ke kampung-kampung tidur juga nggak gampang juga, ya. Iya sih. Ya, kayak saya kan pernah tuh tidur di kuburan. Ya, kayak waktu di Sumba ya, kita tidur di atas di kuburan tuh. Tapi untung waktu di Malang sudah diajarin lewati kuburan berkali-kali ya. Iya, iya. Iya. Saya masih ingat itu ada kasin keramatnya itu. Jadi kalau pulang malam itu jalannya harus makin cepat gitu ya, karena ada kunang-kunang lewat. Kan jiwa kita kayak itu. Kemana tuh yang desa yang kita suka praktek tuh di mana kah? Kesamben ya. Nah, kesamben kan juga bukan waktu sekarang kan kita mandinya mandi ke kali kan, ke sungai ya. Gitu. Tapi kalau kita Kalimantan mah biasa, Kalimantan mandi di sungai kita dulu biasa kecil. Iya. Orang Dulu saya daerah. sekolah di seminari waktu sebelum ke Malang, kan ada 2 tahun di Medan sekolah. Kita dapat airnya dari atas gunung. Jadi mandinya kadang-kadang ada orang-orang anak-anak nakal di daerah itu suka potong pipa paralonnya itu, jadi dipecahkan. Jadi kita mau nggak mau pergi ke sungai mandi gitu. Jadi lagi enak-enak mandi dari atas ngalir itu yang timbul-timbul gitu. Orang buang dari atas ngalir di depan kita. Iya itu itu seram. Iya. Jadi memang ada serunya kalau pelayanan di misi bisa masuk ke dalam, ada banyak cerita mungkin ya. Ya buat orang kota juga satu hal yang bagus juga kan, sampai pelayanan juga sampai penyegaran kan gitu kan. Saya bawa tim dari sini, mereka nyanyi kan ke Indonesia gitu, bawa ke satu gereja, rupanya WC-nya masih jongkok punya. Oh, ya nggak biasa itu ya. Mereka nggak biasa, kaget, bingung mereka gitu. Iya, kalau lama nggak biasa itu kaki kesemutan. Iya, nggak biasa gitu. Jadi mereka kaget dengan itu. Jadi salah satu yang saya lihat pengalaman lucu-lucu lah. Gitu. Ya itu ya kalau jemaat kota ke dalam bagusnya ya seperti sesuatu yang dia mesti belajar sesuatu yang di dalam yang jauh lebih tertinggal apa rasanya gitu kan. Ya bisa rasakan lah kan kata Tuhan Yesus juga apa harus langsung datang lihatlah ladang-ladang menguning kan disuruh lihat langsung bukan dengar lah kan gitu. Pelayanan di bagian misi kan gak gampang ya rekrut orang-orang ya. Mereka pada sibuk kerja. Ya susah memang. Jadi ada hambatan tertentu nggak dari Pak Haryanto untuk rekrut orang-orang supaya mereka boleh terlibat? Apa? Kalau sekarang saya yang di misi saya sekarang yang di sinode gitu ya. Nah, kita lebih tim kecil. Kalau untuk yang jangka panjang ya kan bisa dulu kan saya pernah ke Pulau Seram yang di Maluku. 11 hari kan mungkin jemaat bisa ikut dengan pekerjaannya.
Jadi hanya tim kecil yang ahli-ahli aja. Nah, kan misalnya waktu saya pergi kan, kalau saya kan pendeta, kita yang kebaktian, KKR, ya ibadah penyegaran iman. Nanti saya bawa ahli, ada ahli pertanian, ada ahli teknopangan untuk melatih mereka waktu pagi, siang, sore kan dilatih. Nanti malamnya kita kebaktian penyegaran ibadah keliling-keliling semua tempat ya kan 11 hari. Nah, jadi tim kecil lebih efektif untuk yang jangka panjang. Kalau yang 2-3 hari jemaat masih bisa lah. Kedua waktu saya jadi pembina misi di gereja, nah kan kita bawa jemaat 40 orang, nah, langsung masuk ke dalam 3-4 hari masih bisa. Masih bisa. Iya. Jadi kalau banyak orang juga mungkin nggak gitu efektif ya, karena bisa mengganggu bagi juga tim, ya. Bagi tim, kecuali bagi tim jadi kecil. Nah, jadi sampai sana bagi tim. Ini yang ke desa ini yang ini ke desa ini ke desa ini ke desa ini ke desa ini. Ah, gitu. Ya, jadi kalau kumpul satu tempat kan kurang efektif. Berarti bukan hanya melulu di bidang rohani ya, jadi juga ada bidang seperti pendidikan gitu ya, ada latih mereka untuk perkebunan gitu ya, mungkin tanam. Kalau ada anak-anak muda, mereka bisa bawa laptop ngajar anak-anak sono bagaimana main laptop ya, bisa bahasa Inggris gitu loh. Kan lumayan beberapa hari ajar mereka anak-anak muda semua tempat, jadi semua orang yang datang betul-betul berguna sesuai dengan talenta masing-masing. Iya. Gitu. Iya. Ya pendeta sejauh ini kan? Menurut dari Pak Haryanto kan sudah keliling banyak tempat ya. Sudah saya datang ke Amerika udah 20 tahun, hampir 20 tahun. Jadi mungkin perkembangan di Indonesia sudah luar biasa. Internet itu semua tempat ada. Kalau dalam sekali ya nggak ada, yang masih dalam sekali nggak ada. Kalau misalnya dia dekat-dekat dengan kabupaten masih oke. Oke. Jadi banyak yang masih bisa pakai WA bisa. Ya. Tapi kalau yang di dalam ya memang tetap nggak ada. Ya. Berarti mereka kesulitan ya, seperti sekarang ini zaman pandemi mereka nggak bisa kebaktian online, nggak bisa sekolah. Iya betul. Yang di dalam susah, tapi yang di dalam kan ya pandemi nggak tahu berasa lah kan. Iya. Mereka masih bisa ngumpul-ngumpul. Mungkin COVID-19-nya juga malas kunjungi sana. Enggak lah, karena kan alus manusia keluar masuk kan sedikit kan Pak. Iya. Ya kan? Kita di kota-kota kenapa bisa kenceng kasusnya? Karena kan arus manusianya datang perginya terlalu banyak gitu loh. Ya kan? Ya, kalau sana kan yang di kampung siapa yang datang? hanya mereka doang datang dari mana virusnya? Yang bahaya justru orang yang datang dari luar kan yang bahaya. Gitu. Ada satu pertanyaan yang mungkin maka kita punya pelayanan. Kenapa? Ada satu pertanyaan yang mungkin semua orang pada tanya, apalagi mereka yang rindu mempersiapkan satu tim misi gitu. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebenarnya untuk satu tim misi? Apa saja menurut Pak Haryat? Bisa secara kasar gitu, apa saja yang perlu dipersiapkan? Ya, kalau sebuah tim, selain kerohanian kita. Maksudnya ini tim yang bawa jemaat atau tim khusus? Ya, tim bawa jemaat lah untuk ini mungkin pelayanan jangka pendek. Ya, pertama ya jemaatnya yang mau ikut mesti disiapkan kan. Iya. Dulu kan sama saya kan yang mau ikut dikumpul di briefing, dikasih sedikit pelatihan PE pribadi, karena di sana kan kita mesti PE pribadi ke rumah-rumah ya kan. Iya. Supaya semua jemaat yang datang ada kontribusi masing-masing, ya kan. Ya semua orang dua ke rumah, dua orang, ya kan, PE pribadi. Jadi ya kalau ada yang punya keahlian khusus, ya mereka bisa buat keahlian khusus. Mungkin ada yang mau bantu bikin itu MCK, ya kan, anak-anak muda. Apa itu MCK? Itu loh, itu kayak apa, toilet umum. Oh ya. Nah, karena ada kampung-kampung yang masih tingkatannya MCK ya. Iya. Soalnya yang lagi populer sekarang MKC. Jadi kan masih banyak kampung-kampung yang buang-buang air di belakang rumah, ya kan. Jadi kotor. Jadi mungkin bisa bantu bangun lah MCK itu toilet umum kan. Jadi kan lumayan tuh tim datang waktu pergi meninggalkan sesuatu yang sangat berguna bagi mereka, ya kan. Iya. Gitu. Ada yang ditinggalkan. Jadi jemaat mesti disiapkan itu. Ya kasih mereka briefing, pelatihan, ya kan. Untuk itu apa yang mereka mesti kerjakan. Jadi semua orang datang, nggak ada yang cuma nonton. Jadi
kau hanya datang nonton-nonton mah tamasya kan jadinya kan. Ya kan? Iya. Iya, iya. Jadi tapi semua orang punya pekerjaannya, semua orang ada pelayanannya masing-masing, padat. Dia nggak ada yang nganggur, gitu. Ya, mesti disiapkan begitu. Dan juga fisiknya mesti bagus fisiknya. Iya, iya, iya. Karena kan dia di kampung kalau misalnya dia nggak ada penginapan kan mesti tidurlah di rumah-rumah penduduk dibagi-bagi. Ya kan rumah penduduk kan tahu lah ya kayak model apa. Makanya kalau saya pergi ke kampung tidur di rumah penduduk itu kan tempatnya sempit panas. Jadi saya ada bawa kipas kecil, ya kan, bawa Oh, kipas kecil-kecil yang dicas punya itu loh, dicas. iya, Kan. iya, iya. Kalau kita nggak ada kipas kan susah tidur itu. Iya kan panas gitu. Atau bawa kipas gitu. Oh, jadi perlu apalah persiapan seperti demikian lah yang Iya, ya untuk yang mungkin fisikal. supaya yang Kalau yang rohani kan ya kita berdoa terus ada tim doa kan. Jadi bikin satu tim lah ya berdoa persiapan kan supaya semua lancar. iya, iya, iya. Jadi kalau hambatan yang paling selama pengalaman itu yang paling dahsyat, yang paling sulit yang pernah dialami Pak Haryanto tuh selama Ya ini. sih nggak terlalu ada yang terlalu dahsyat sih. Biasa Semua aja. lancar-lancar ya, puji Tuhan ya. Tuhan Lancar buat aja. Iya. kelancarannya ya. Iya. Kalau misalnya ada teman-teman yang merasa sulit itu, maksudnya artinya mereka masih merasa enggan untuk terlibat di dalam pelayanan misi begini, kira-kira apa yang bisa mendorong mereka melalui Pak Haryanto? Saya Ada. pikir sih itu kan mungkin karena pemahaman kan. Ada orang merasa ya ngapain pergi sama jauh-jauh, ngapain sampai kita mesti keluar, kita di dalam juga banyak pelayanan, juga bisa ada ini. Jadi pemahaman, ya kan? Karena kan Iya, sama kan soal konsep pemahaman itu nanti akan mengakibat akan apa yang dia lakukan, kan gitu kan? Ya kan? iya, iya. Nah, maka pembinaan iman, pembinaan misi, ya itu ya penting lah, ya kan? Supaya untuk merubah pemahaman bahwa memang yang dekat penting, tapi yang jauh juga penting. Memang keluarga kita juga penting, tapi orang di luar keluarga kita juga penting. Kan Amanat Agung kan suruh kita ini kan pergi ke semua tempat kan. Iya, iya, Artinya kan iya. semuanya penting. Nggak ada yang ini lebih penting dari ini nggak penting, ini lebih penting. Nah, kan enggak. Kayak pelayanan, semua pelayanan juga penting. Nggak ada yang Iya, ini iya. lebih penting dari ini. Tidak, akan semua penting, saling melengkapi satu tubuh kan gitu ya. Nah, menurut saya karena pemahamannya yang perlu di ini gitu. Kita perlu nggak kerjasama dengan gereja lokal? Biasanya bagaimana? Oh iya selalu Iya, harus karena kan nanti yang follow up kan mereka sehari-harinya setelah iya, kita iya. tidak ada. Nah, perlu kan ada lokasi yang kita mungkin datang sekali 2 kali cukup, tapi ada yang kita mungkin perlu panjang bertahun-tahun. Nah, tergantung kebutuhannya, ya kan? Iya, Gitu. iya, Kalau iya. kita hanya datang sekali, terus kita tahu ini masih butuh, terus kita nggak datang lagi, kita pindah tempat lain, saya rasa kurang bertanggung jawab ya misi begitu ya. Iya, Kurang iya, bertanggung iya. jawab itu mah lebih ke kia-kia gitu kan ya. Kia-kia jalan-jalan kan. Kiat-kiat Jangan itu ke situ lagi jalan-jalan bosan. namanya. Bosan lah mau ke tempat yang lainnya aja. Itu kan jadi jalan kan kita bukan masalah bosan enggak bosan tapi ini masih butuh nih, perlu kita datang lagi, kita mesti datang lagi. Sampai dia Iya, bagus, sampai dia lengkap desanya atau satu tempat. Nah, supaya kita kan ini kan tanggung jawab kan, ya. iya, iya, iya. Gitu. Jadi Ya, bukan hanya memang sekedar sih ada mungkin program ya dari gereja ya. betul, Iya, betul iya, iya. bukan program, tapi ini kan kita mengasihi, Ya kadang kan mereka melihat. ada gereja yang hanya sekedar program, yang penting tahun ini ada misi, dia pergi gitu. Ya, Terus pulang laporan lah, foto-foto kan. ya Kan? foto-foto. Janganlah begitu kan. Itu kan kita merusak misi itu sendiri kan gitu. Kurang bertanggung Yang jawab. yang sangat tidak bertanggung jawab lagi ada orang yang jual Ah, kemiskinan. Ya, gitu. itu bukan lagi tak bertanggung, itu dosa besar. Iya, Tanggung iya. jawab dia. Jadi Iya. foto-foto Itu penipuan. ada yang di desa-desa di pedalaman lalu Ya, datang ke kota, di situ betul. mereka cari dana. Nggak Itu tahunya, penipuan itu. Itu bukan orang Kristen itu dia, bukan orang Kristen. ya kalau bukan Penipuan. orang Kristen yang sungguh-sungguh lah ya. Ya, udah bisa kita sebut bukan Kristen lah. Masa orang Kristen buat begitu? Ya Bikin malu mestinya kan. nggak boleh sampai begitu ya.
Nah, ya seharusnya itu hitam di atas putih sudah jelas itu, bukan Cuma abu-abu kalau lagi. kita terus-menerus berulang-ulang ke tempat yang sama, dia nggak bisa, gereja lokal nggak merasa keberatan, nggak terganggu. Maka sekarang kita ini sebut misalnya yang kita mau bantu, kita sebut desa mitra. Ini Oke, mitra. Bukan kami yang kerja, kau juga kerja. Kita ya. kerja sama-sama supaya desamu dibangun. Kalau kita Hmm. tidak ada, kau melanjutkan program kita, program bersama ini. Ya kan, Iya, program bersama aja kau harus teruskan, nanti kita akan datang untuk waktu tertentu. Nah, tapi yang sehari-hari kan yang penting ada sehari-hari itu, ya kan? Nah, ini yang sehari-hari harus kerjakan sesuai dengan program bersama-sama yang kita sudah buat bersama-sama dengan, karena mereka adalah desa mitra. Jangan kita doang, nanti mereka senang-senang gitu. iya, Kan iya. ada yang begitu kan. Wah, kita yang Berarti sibuk-sibuk dia nggak peduli, cuma nonton. berarti sekarang cara yang dipakai oleh Pak Haryanto sudah beda ya. Kalau zaman dulu kan mereka datang ke daerah satu gereja yang besar, kemudian dari sana baru mereka atur kemana begitu. Sekarang kan sudah langsung ke tempat yang mau kita tuju. Gitu. Betul. Iya, langsung kalau sudah ini langsung. Iya. Iya, iya. Jadi nggak perlu lagi Kalau menghalangi program gereja lain gitu, gereja di sana gitu. betul, betul. Iya, Jadi iya, jadi desa mitra. Jadi iya. programnya yang ada di sana itu dikerjakan bersama-sama. Kita bikin sama-sama dengan mereka. Ya, supaya Hmm. cocok sesuai kebutuhan, ya kan? Supaya bisa betul-betul membantu mereka dengan tuntas, bukan hanya datang Hmm. berkunjung sekali gitu. Iya, iya. Mm. Kecuali yang memang kita datang, ini udah nggak perlu nih, sekali aja udah cukup, ya lain lagi kan? Iya, Ya, iya, iya. kan kita kan selalu ada evaluasi kan biasanya kan? Hmm. Ya kita doain lah supaya gereja-gereja terpanggil untuk misi, mereka boleh tergerak gitu ya, atau kita semua Iya, boleh tergerak. betul Selama betul. kan pandemi COVID-19 kan sudah berlangsung hampir 2 tahun mungkin sudah lebih gitu ya. Kita juga sampai Iya. saking lamanya sampai nggak terhitung gitu. Pengaruh apa dampaknya kepada pelayanan misi? Nah, kita bersyukur itu, kan sekarang kan teknologi bagus. Ya, Jadi kalau kalau saya misi saya kan kita ada utus orang. Kalau yang kita ada utus orang kan kita bikin grup grup WA kan. hmm. Misalnya yang suku anak dalam yang Jambi misalnya, yang di hutan Jambi. Nah, kita ada grupnya. Nah, itu kalau yang di sana itu udah lebih bagus, WA udah bisa Oh, karena dia hutannya. sampai ke dalam pedalaman juga ada WA ya. Nah, karena Wah, hutannya luar biasa hutannya ya. dia karena hutannya dia nggak terlalu jauh dari kabupaten gitu. Hmm. Nah, ini selalu jalan nih. Jadi selama udah 2 tahun ini tetap jalan di WA kita, grup ini. Berarti Nah, kalau semua WA ada, berarti pelayanan-pelayanannya. internet ada. Iya, iya dong kan Iya, WA iya, kan pakai internet kan. iya, Ya iya. dia bisa karena dia nggak tahu jauh dari kabupaten. Nah, Oh, kalau suku orang dalam yang di Riau itu lebih dalam, terlalu dalam sehingga ada lokasi tertentu yang tidak bisa. Jadi mereka kalau mau WA mesti cari tempat yang bisa gitu. Gitu. sekarang sudah Jadi itu mulai jalan kembali, Pak. Pak Har, sudah mulai maju kembali. Sudah mulai ya aktif, sudah bisa, sudah bisa ya. sudah Hmm. lumayan bisa lah. Iya. Karena Ad- nggak ada jadi nggak terlalu ada perbedaan karena semua Oh, karena semua masih terjangkau, semua terlihat di grup WA kita. Jadi semua hmm. pelayanan apa kan difoto kan, Iya, apapun masalah apapun difoto, jadi cepat. Ya, jadi kita tetap berputar seperti biasa iya, selama iya, iya. pandemi itu. Nah, karena kan ada orang-orang kita yang kita utus kan, jadi gitu. Ini bagusnya kalau kayak desa mitra. Desa mitra kan kita nggak datang pun semua tetap berjalan kan. Tapi kan Oke. ada di grup pemantau ada di grup. Nah, Hmm. kalau Hmm. hanya kita yang kerja, mereka tidak kerja ya pasti semua akan berhenti, Iya, iya, pasti iya. berhenti. Nah, tapi kalau karena kita libatkan mereka, jadi walaupun ini pandemi, tetap mereka kan di sana nggak terlalu rasa pandemi kan, ya kan? Hmm. Cuma kita Hmm. yang justru nggak pandai datang, takut kita yang kita bawa virusnya, gitu, Iya, ya kan? iya, iya. Dan mereka yang di hutan-hutan takut sama kita yang datang dari kota, karena Iya sih. takut ada virus Hmm. gitu. Nah, Hmm. mereka kalau ada orang kita datang, mereka nggak terlalu suka, ya kan? Iyalah. Takut bawa Hmm. penyakit pula ya. Ya, mereka nanti berlari masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi. Gitu, gitu Pak. Iya, iya, iya. Kira-kira apa saran dari Pak Haryanto ini sebagai pertanyaan yang
kita mau tutup lah ya, sudah cukup panjang lebar kita ngobrol-ngobrol ya. Ada saran dari Pak Haryanto mendorong gereja-gereja atau teman-teman yang memang terbeban dalam misi, apa saja yang menjadi saran mereka untuk mereka? Ya, baik. Ya, jadi teman-teman sekalian, jadi menurut saya gitu ya, pemahaman pergumulan bahwa pelayanan itu semua penting. Karena kan semua datang dari Tuhan, dari Roh Kudus yang beri kita masing-masing beda-beda talenta. Tapi kalau pelayanan misi, ya memang pelayanan kita bersama. Ya kan, Ya. jadi semua talenta, semua kasih karunia rohani, dia tetap mesti harus beritakan Injil kan, gitu kan. Dia mesti berbagi. Karena kan karakter kita kan, ciri khas kita kan adalah berbagi. Berbagi ilmu kita, berbagi harta kita, berbagi kita punya hati, berbagi kita punya iman, berbagi kita punya pengalaman ke orang lain kan, itu kan adalah ciri khas hidup kita kan, sebagai sama seperti Tuhan Yesus kan, dia datang, dia bagi semuanya buat kita. Nah, ada yang dia tidak bagi, sampai nyawa pun dia bagi. Kalau kita kan mungkin nggak perlu bagi nyawa kali ya, ya itu udah paling tinggi. Tapi Tuhan Yesus sampai kasih bagi nyawanya buat kita. Jadi kita ini apalah, gitu kan ya. Jadi apa yang kita buat ini ya sebenarnya ya bukan sesuatu yang perlu dibangga-banggakan, karena ya kita sudah terima dari Tuhan Yesus, gitu ya kan. Kalau kita lakukan, kalau kita lakukan ya puji Tuhan. Kalau kita tidak lakukan ya malu, gitu ya, malu, gitu ya, karena kita kan udah terima dari Tuhan Yesus. Jadi menurut saya ya sama seperti perintah Tuhan, kita mesti beritakan Injil ke semua tempat ya, ya di Yerusalem, ya kan, Galilea, ini semua dalam satu kesatuan bersamaan, kan tidak satu-satu kan, oh rumah dulu, baru nanti orang lain, baru nanti keluar daerah, baru ini kan enggak. Tapi kan semua dan semua artinya bersamaan dilakukan. Nah, menurut saya ya kita mesti begitu. Waktu dulu saya pelayanan misi juga ada keluarga saya belum percaya Tuhan Yesus. Ya, sambil memberitakan Injil, mendoakan mereka, sambil kita ke yang lain-lainnya. Ya. Banyak teman-teman saya udah percaya Tuhan Yesus, papa saya masih belum percaya. Tapi apakah saya mesti tunggu papa saya percaya dulu baru saya beritakan Injil ke teman-teman saya? Tidak juga. Ya kan semuanya sambil berjalan. Semuanya kan yang merubah hati orang, tempatnya kan, waktunya kan Tuhan, bukan kita. Kita cuma alat-alat. Kita cuma alat doang. Kita cuma ikuti perintah Tuhan kita. Kita cuma hanya mau berterima kasih buat apa yang kita lakukan kan, gitu kan ya, apa yang kita sudah alami ini. Kan kita hanya melakukan apa yang kita sudah pernah alami ini loh. Ya kan? Nah, jadi itu yang kita lakukan bersama-sama. Jadi jangan berpikir yang jauh-jauh, nggak usah lah, yang dekat-dekat saja. Ya, semua dekat jauh ya sama. Kota besar, kota kecil, kampung, semua jiwa dia sama di mata Tuhan Yesus. Nah, ada yang ini lebih penting. Lagu ciptaan Pak Tong ya. Iya, betul sekali. Kemana saja asalkan Jakarta. Iya. Atau itu salvasi itu kau. Iya, jadi enggak ada yang ini lebih penting dari enggak, ini semuanya penting. Semua penting, sama seperti kita lah, kan kita makan apa juga, ini lebih penting dimakan, ini enggak penting, enggak juga, semua penting kan. Tubuh membutuhkan semuanya. Jangan ada yang lebih, jangan ada yang kurang, kan gitu. Nah, menurut saya begitu. Ya, jadi seperti teman-teman, ya kita lakukanlah apa yang kita sudah alami, ya kita bagikan kepada orang lain yang dekat ataupun yang jauh, yang dimana Tuhan bisa kasih kita kesempatan yang kita lakukan. Ya, puji Tuhan kalau kita mau hidup bisa buat seperti itu. Itu Pak. Oke. Ya. Oke, Pak Har, terima kasih untuk kesempatan ya yang diluangkan untuk kita bersama ya. Mungkin saat ini lagi sibuk ya, hari ini hari kerja. Pagi-pagi sudah ditodong untuk share ya. Kita mau tutup dalam doa lah ya. Sekalian doa untuk pelayanan Pendeta Haryanto ya. Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih pada hari ini kami boleh ngobrol-ngobrol sedikit mengenai pelayanan misi. Bagaimana persiapan, bagaimana beban, bagaimana hambatan, bagaimana pentingnya bagi gereja, bagi kita sebagai umat Tuhan untuk melayani misi. Misi Tuhan, juga misi kita, pergi ke segala tempat untuk mengabarkan firman Tuhan. Oh Tuhan, hamba-Mu doakan untuk Pendeta Haryanto yang sungguh Tuhan pakai dalam bidang misi, sudah berjalan berpuluh tahun, dia sudah keliling berbagai tempat, Tuhan selalu jaga dia, pelihara dia, berikan dia tubuh yang sehat,
jaga keluarga dan sanak famili. Demikian juga biarlah diberikan kekuatan, semangat tetap dalam hal misi ini, dan Tuhan selalu menolong semua programnya boleh berjalan baik dan lancar. Tuhan, biarlah video singkat ini boleh jadi berkat bagi setiap orang yang berkesempatan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, oke. Oke, Pak Haryanto, sekali lagi Ya, terima kasih untuk kesempatan join bersama program Cinta ini. Kita dari jauh boleh bertemu ya, walaupun tidak bisa langsung, tapi melalui ya jarak jauh seperti beginilah zaman teknologi. Kiranya Ya. apa yang Pak Har share ya boleh jadi berkat ya, walaupun kita bukan men-share tentang bagaimana yang mendetail, tapi paling sedikit panggilannya, paling sedikit diingatkan kembali supaya kita sebagai orang percaya punya tugas khusus, punya pesan khusus dari Tuhan Yesus, yaitu pergi ke seluruh dunia. Oke, sampai ketemu Pak Har. Salam buat keluarga. Ya, sampai ketemu. Semuanya. Ya, sama-sama. Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Ya. Yo.